Nah, ini ya, ini langsung nyala. Dan, wih, transistornya panas banget teman-teman. Terus yang probe hitam ini ke positif rangkaian. Kita lihat arusnya berapa. Arusnya nyampe 2 ampere teman-teman. 2,3 ampere. Bayuh. Ya oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, konten YouTube masih dengan teknisi amatir ya. Nah, di video kali ini kebetulan ini ada yang ngasih ini teman-teman ya, rangkaian mini inverter atau joule tip. Ini dari saudara saya teman-teman. Nah, ternyata saudara saya ngelihat di video saya dan dia ngikutin, tapi masih belum bisa nyala teman-teman. Dan akhirnya kita akan coba teman-teman ya, kita akan coba dulu ini apakah benar nyala atau tidak. Kita akan coba dulu ya. Oke, jadi rangkaiannya seperti ini, ada elko, transistor, dioda, resistor, dan kapasitor milar. Ini ke lampu, dan ini nanti ke positif baterai, dan yang negatif elko atau yang ke emitor ini ke negatif baterai teman-teman ya. Oke, kita siapin dulu nih ya. Nih lampunya kita pakai ini aja, lampu yang ringan-ringan aja, 5 watt. Ini lampu 5 watt, ini lampu LED biasa. Kita hubungkan dulu. Nah, ini langsung aja ya kita hubungkan. Kita cepit. Ini pastikan dia tercepit. Ini juga oke. Terus kita hubungkan ke baterai. Baterainya pakai baterai 18650 seperti biasa ya. Ini 18650. Ini ke emitor. Ini negatif. Dan yang satu lagi positifnya teman-teman. Elko positif terhubung ke pin primer ini. Oke ya, kita coba testing. Ini positif ke positif dan yang ini adalah negatif ke negatif teman-teman. Oke, kita coba. Oke, nggak nyala ya. Nggak nyala ya lampunya ya. Ini nggak nyala. Kita pegang transistornya juga nggak ada apa namanya, panas, anget. Oh, ini anget ini teman-teman. Anget tapi di bawah anget-anget kuku. Ya, tapi tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan. Oke, jadi ini sekalian ya, saya buat konten ini terutama buat teman-teman yang sering bertanya, masih sering bertanya, nggak mau nyala mas, gimana sih caranya biar mau nyala? Ya, padahal di video mungkin ada yang kelewat dari teman-teman ya. Nah, di sini sebelum kita ngerakit, teman-teman, sebelum kita ngerakit rangkaian yang seperti ini, betapa pentingnya kita perlu ngetes dulu pakai avometer. Apa yang kita testing? Nah, kita perlu ngetes dulu dan perlu menentukan yang mana pin primer, feedback, dan sekundernya, teman-teman ya. Oke, jadi ini rangkaiannya seperti ini, bisa teman-teman lihat ya. Dan ya, seperti ini teman-teman ya. Nih, kita akan coba ukur. Nah, kalau kita lihat dari video di sini, nah di rangkaian ini, yang depan ini adalah primernya, 2 ini. Sedangkan yang terhubung dengan resistor dan kapasitor milar ini, nah ini 2 ini terhubung ke positif elko dan terhubung juga dengan pin primer. Ini adalah feedbacknya. Dan yang ke lampu ini jelas ini adalah sekundernya. Oke, kita akan coba lepas, kita akan resolder dulu rangkaiannya ini. Kita ukur pakai avometer teman-teman ya. Oke, kita lepas, terus kita ukur pakai avometer. Kita lepas dulu teman-teman ya. Oh iya, ini sambil saya lepas teman-teman, ini ada info juga dan saya sarankan ya untuk saudara saya itu untuk membalik komponen yang ada di pin feedbacknya. Dia sudah balik tapi ternyata masih tetap nggak bisa juga teman-teman. Nah, ini penting banget nih. Kita harus ikutin tutorial yang sudah pernah saya buat.
Kita ukur-ukur dulu. Oke. Ini sudah kita lepas semua. Ya, kita ukur pakai avometer ataupun pakai tang ampere yang ada pengukur hambatannya. Nah, oke teman-teman, ini dia. Ini sudah tak arahkan ke 200 ya, 200 ohm. Ini ada mode buzzer atau mode bunyi kontinuitas ini. Nah, ini kita langsung ukur di bagian pin yang 2 di depan ini, teman-teman. Sambil teman-teman lihat terukur berapa ohm. Oke, kalau kita ukur dapatnya sekitar 9,9. Terus yang ini yang sebagai feedbacknya tadi ternyata terukur 11,8. Dan yang ini yang berlaku sebagai sekundernya ternyata hanya dapat 10,1 teman-teman. Nah, kalau sudah kita ukur ternyata yang pin sekundernya berdasarkan nilai hambatan yang tertinggi itu ada di pin 2 ini teman-teman. Dan pin 2 ini tadi dia berlaku sebagai feedback teman-teman. Sedangkan yang sekunder itu yang sebelahnya. Nah, ini ya, kita coba rakit lagi, dan itu betapa pentingnya teman-teman harus punya avometer, paling tidak avometer yang murah-murah aja. Yang penting buat bisa ngukur-ngukur sudah mantap teman-teman ya, nggak perlu yang mahal. Terus kalau kita lihat juga dari pemasangan dioda ke transistor, ini terbalik kayaknya teman-teman ya ini. Ini yang ada garis putihnya ini atau yang katoda ini terhubung ke emitor. Seharusnya ini terhubung ke basis teman-teman ya. Oke, jadi kita coba langsung tukar dulu. Teman-teman, kita tukar dulu ini ya. Dan kalau teman-teman mau menggunakan komponen-komponen bekas, saran saya ini teman-teman ya, sambil dicek juga apakah dioda tersebut masih bagus. Misalnya kalau kita pakai dioda terus transistornya masih bagus atau tidak, gitu teman-teman ya. Oke, ini sudah tak lepas. Terus kita bisa pasang lagi nih pakai TIP 41. Dan yang ini sudah nggak jelas. Oh, 4007. Dia pakai 4007. Nah, ini mungkin videonya agak panjang teman-teman, nggak apa-apa. Nah, ini ada angka 7, ini 00, dan sisanya IN 4007. Oke, kita balik ya. Untuk ini pin basis di transistor kita hubungkan ke katoda dari dioda, dan yang anoda kita hubungkan ke emitornya teman-teman. Kita hubungkan dulu. Nah, oke. Ini sudah tak solder seperti ini. Nah, ini dia. Nih ya, seperti ini ya. Ini, oke, ngeblur ya. Nah, kalau misalnya sekundernya di sebelah sini tadi, habis kita ukur, berarti kita coba pakai primernya di sebelah sini, yang terhubung ke kaki kolektor. Kita bisa solder dulu. Oke, ini adalah resistor 560 ohm, teman-teman ya. Kita bisa solder ke bagian pin basis atau kaki basis dari TIP 41. Kita solder dulu. Nah, ini kita bisa solderkan ke pin feedback teman-teman ya. Pin feedback yang di sebelahnya sini boleh. Nah, ini bersebelahan seperti ini. Lah, seperti ini. Kita coba dulu seperti ini teman-teman. Oke. Kita solder lagi. Nah, oke, seperti ini ya. Kalau ini sudah kita solder, lah seperti ini. Terus kita coba paralel. Tadi di paralel dengan kapasitor Milar, ini nilainya 154. 154J atau 150 nano. Ya, 150 nano. Teman-teman. Oke, kita paralel ke resistornya. Kita paralel ke resistornya dulu. Kita kasih timah, terus kita paralel. Oke, ini sudah terparalel ya. Dan
pin primer yang masih kosong ini kita jumper tadi pakai kabel jumper seperti ini ke pin feedback yang di sebelahnya sini teman-teman. Oke ya, kita coba jumper dulu. Nah, ini sudah saya jumper seperti ini. Biasanya kita bisa kasih resistor, tapi ini kita coba jumper dulu. Kita nggak kasih resistor, kita jumper dulu. Dan ya, tinggal kita pasang elko. Ini ya, elko. Satu ke emitor, yang negatifnya satu lagi ke positif atau ke pin primer yang terhubung dengan pin feedback yang kita jumper ini tadi. Kita solder lagi teman-teman. Nah oke, ini sudah tersolder seperti ini. Oke ya, seperti ini. Yang terakhir tinggal kita pasangkan kabel ini tadi ke pin sekundernya. Kita pasangkan dulu dan langsung kita coba nyala atau enggak teman-teman. Oke, ini kabelnya terlalu pendek ini ya. Oke, ini terlalu pendek, ini tak potong dulu. Kita agak panjangin dikit. Oke, segini aja. Nih, segini ya, sudah ada, kita kasih timah. Dan kita solder, teman-teman. Nah, oke, ini sudah kita solder dan ini sudah jadi seperti ini, teman-teman. Kita bisa langsung coba lagi. Misalnya ya, kalau misalnya ini nanti nggak nyala, teman-teman, kita coba langkah yang pertama, kita tukar komponen yang ada di primer. Kita tukar komponen yang ada di pin feedbacknya ini teman-teman ya. Nih, kita akan tukar nanti kalau misalnya nggak nyala. Oke, kita tetap pakai lampu yang sama. Ini kita pasang di bagian sebelah sini. Dan yang satu lagi di emitor atau negatif elko. Oke ya, tak zoom out dulu. Nih seperti ini. Oke, nggak pas kita. Nah, biar enak. Oke, positif ke positif. Ini negatif ke negatif. Apakah langsung nyala? Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Oke, nyala teman-teman ya. Oke, langsung nyala bosku, mantap. Mantap ya, ternyata ini ya, ini langsung nyala. Dan, transistornya panas banget teman-teman. Transistornya panas sekali. Panas sekali. Nah, ini banyak berbagai macam ini teman-teman ya. Dari yang pertama nggak mau nyala karena apa? Ini penempatan pinnya ternyata salah. Awalnya pin sekunder dipasang di sebelah sini yang ada di pin feedback, dan pin feedback dipasang yang ada di pin sekunder. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pemasangan dioda pada transistor ini ternyata salah juga, dan ini sudah saya pasang seperti ini. Yang emitor yang katoda ini terhubung ke basis, sedangkan yang anoda terhubung ke emitornya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan setelah kita uji coba, ternyata langsung nyala. Dan langsung panas banget transistornya, teman-teman. Padahal nyala lampunya nggak begitu terang. Nah, ini dia. Yang menyebabkan transistor panas, kita coba ukur pakai avometer. Kita ukur arusnya. Oke, ini sudah saya arahkan ke 10A. Ya, 10A, terus probe merah ke bagian pengukur arus 10A, terus yang probe hitam ke COM. Kita ukur arusnya. Yang probe merah ke positif baterai. Yang negatif, ini negatif rangkaian, kita hubungkan ke negatif baterai. Ya, terus yang probe hitam ini ke positif rangkaian. Kita lihat arusnya berapa. Arusnya nyampe 2 ampere, teman-teman. 2,3 ampere. Bayu. Ini arusnya tinggi, transistornya auto panas, langsung panas, dan nyalanya juga nggak begitu terang. Oke, cara pertama kita coba ganti beban lampu.
Ya, kita coba ganti beban lampu. Ini beban lampu 5 watt biasa. Kita ganti pakai yang 10 watt. Ini lampunya masih sama ya. Seperti yang saya testing di video-video sebelumnya. 10 watt. Nih. Apakah sama? Kita nggak tahu juga. Kita pasang lagi di sini. Ini negatifnya di sini. Ini ya. Dan yang aduh, probe ketarik-tarik. Probe hitamnya ke positif rangkaian, kita coba. Oke, dia nggak mau nyala, tapi arusnya turun teman-teman. Nih, ini nggak mau nyala sama sekali. Kalau teman-teman lihat di ini ya, di avometer, nih menunjukkan ada arus. Kalau tak lepas dia 0, kalau tak pasang lagi dia ada 0, sekian. Nah, ini teman-teman ya. Oke, ini caranya gimana? Ini kalau saya teruskan ini bakal lama banget sih ini. Nah, ini caranya gimana? Ini yang pertama, teman-teman bisa kasih resistor di bagian sini, di bagian pin primer ke feedbacknya. Terus berikutnya itu kita bisa lepas kapasitor yang ada di sini. Kita bisa pakai kapasitor Milar ini kita hubungkan seri dengan ini teman-teman ya. Salah satu pin outputnya ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ya, seperti itu. Terus berikutnya lagi yang perlu kita sesuaikan adalah ini. Untuk nilai hambatannya itu jelas-jelas berbeda, teman-teman. Biasanya kan kalau yang kita menggunakan trafo cas HP biasa yang pernah saya pakai di video saya, kalau kita ukur rata-rata untuk pengukuran di pin primer dan feedback itu rata-rata tidak melebihi 2 ohm, teman-teman ya. Sedangkan ini tadi kita ukur dia nilainya melebihi 2 ohm, bahkan ini tadi ada yang 9 ohm sampai ada yang 10 ohm, teman-teman. Biasanya nilai 9 ohm atau nilai ya 6 ohm ke atas itu bisa kita gunakan sebagai sekunder. Sedangkan yang pin sekundernya ini tadi dia cuma dapat sekitar 11 ohm, teman-teman. Kalau nggak salah ya. Ini tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi, dengan rangkaian yang berbeda, maksudnya dengan hambatan yang berbeda, kita perlu menyesuaikan lagi, teman-teman. Ya, menyesuaikan nilai resistor yang dipasang di pin feedback, terus kapasitor milarnya nanti seperti apa, terus nanti kita perlu pasang resistor lagi atau tidak di bagian pin primer ke feedbacknya. Ya, ya, banyak teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ya, nanti silahkan teman-teman coba ubah-ubah sendiri. Ini sampai sini aja biar istilahnya gantung endingnya ya. Oke, soalnya udah banyak banget saya coba-coba ya di video saya yang lainnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Ini lama banget ini videonya. Ini kalau nggak tak potong-potong sampai 26 menit teman-teman. Mungkin tak potong-potong aja, nggak penting-penting ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nah, oke, jadi ini nggak jadi berakhir ya videonya ya. Ini sudah saya ubah rangkaiannya. Nah, yang semula itu apa namanya? Ini tadi jumperan ya. Jumperan kabel, mana tadi kabelnya? Ini jumperan kabel yang di pin primer ke feedback. Ini saya kasih resistor ukuran 220 ohm ya. Terus kapasitor milarnya yang tadi terparalel di resistor 560 ohm. Ini tak seri di salah satu pin sekundernya teman-teman ya. Oke, kita coba langsung ya apakah turun arusnya. Kita coba lagi. Baterainya mana nih? Ini baterainya. Ini positif. Oke. Ini negatif. Oke, dan yang mana satu lagi? Probe hitam ini ke positif rangkaian di sebelah sini. Teman-teman lihat arusnya di situ ya. Kita pasang. Wih, nggak pas. Kita pasang. Loh, kok nggak nyala? Nggak
Pas kita pasang. Oke, nyala ya. Nah, arusnya turun jadi 0,59 atau 0,6. Ya, tapi ya masih teman-teman, masih kalau ini kita pegang, dia lama-lama anget juga teman-teman ya. Anget tapi ya. Nih, lama-lama dia anget, nggak seperti yang kita ngerakit di awal itu tadi. Auto langsung itu. Itu nggak bakal lama, TR-nya langsung mati teman-teman, percaya aja. Teman-teman coba aja ya kalau teman punya stok TR banyak. Nah, ini lama-kelamaan dia panas teman-teman. Panas, 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 tapi arusnya tetap stabil di 0,58. Arusnya akan menurun seiring dengan menurunnya tegangan yang ada di sini, di baterai. Dan kalau kita coba-coba, nanti misalnya teman-teman coba juga deh, apakah dengan arus segini mampu bertahan lama, lebih dari 2 jam misalnya. Ya teman-teman coba aja, tapi saya rasa ini nggak bakal bertahan lama sih. Nggak akan lebih dari 2 jam atau 1,5 jam. Soalnya ini panas banget, ini TR udah mulai panas teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Dan PR-nya adalah kalau kita ngerakit trafo yang mempunyai hambatan yang tinggi-tinggi seperti ini, yaitu teman-teman PR-nya kita perlu menyesuaikan komponen-komponen serta skematik mana yang mau kita pakai. Ya, ini saya nggak tahu ini trafo bekas charger apa, bentuknya pun beda ya. Ini ya, seperti ini dia lebih besar untuk ferritnya dibandingkan trafo yang pernah kita ngerakit di video saya yang sebelum-sebelumnya. Tak cari dulu ada atau enggak ya, tak cari dulu. Nah, contohnya seperti ini saya nyarinya lama banget ini. Nah, seperti ini ya. Kalau kita bandingkan ukurannya jauh banget teman-teman. Nih, besarnya pun berbeda ya. Nih, besarnya pun berbeda ya. Ini adalah trafo charger HP biasa teman-teman. Nih, pakai TP41 dan ini ada fitting ya. Ini saya pakai kalau keadaan darurat aja. Ya, seperti ini teman-teman ya. Nggak jadi saya akhiri tadi videonya. Ya, saya berubah pikiran dan saya langsung coba pasang dan praktekkan biar teman-teman percaya dan ikut nyoba juga, ikut bereksperimen lah tentunya ya. Ya, oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kita. Jadi biar nggak penasaran lagi kok tadi tiba-tiba gantung endingnya ya. Sekarang sudah tidak menggantung endingnya, sudah mulai ada kejelasan. Ya, itu adalah PR juga untuk saya ya. Oke. Ini videonya tambah panjang teman-teman. Saya minta maaf kalau videonya tambah panjang. Menghabiskan kuota teman-teman untuk menonton video ini. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Disambung dengan waktu lagi. Kalau ada kekurangan ataupun kesalahan, saya minta maaf teman-teman ya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang nggak jelas juga, saya minta maaf. Ya, disambung di lain waktu lagi. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.